membawa teladan. Oh nabiku, oh nabiku, wahai cahaya penerangku, pembawa risalah. Oh nabiku. Alamatul muqarranah. Yang pertama yang menyertai kejadian Lailatul Qadar. Yang kedua alamatul lahiqah. Tanda-tanda ketika mengakhirinya. Jadi nanti kalau setelah malam itu ada malam Lailatul Qadar, di pagi-pagi kita akan bisa melihat tanda-tanda itu. Yang penting bahwa kita akan mengusahakan sedapat mungkin. Kalau ada ulama yang mengatakan insya Allah kalau hari Jumat mulai Ramadan, maka kemungkinan besar akan terjadi Lailatul Qadar malam 27. Kita coba saja, namanya juga usaha. Tapi jangan memastikan, wah kalau nggak ada apa-apanya, nanti akan menyesal. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda-tanda muqaranah yang membarengi keadaannya itu? Yang pertama katanya, ini saya dapat dari Syekh Al-Utsaimin. Yang pertama adalah quwwatul idha' wan nur fi tilkal lailah. Jadi sangat terang sekali. Kenapa ya cerah? Cuacanya cerah, terang cuacanya. Kalau nur kan namanya juga bulan. Kalau bulan sudah akhir bulan sudah mulai sedikit kan, sudah mulai bulan sabit. Tapi ini cahaya terang dan sebagainya. Fitil kalail. Yang kedua, dalam diri masing-masing abdi Allah yang selalu berharap dengan Lailatul Qadar, tuma'ninatul qalb. Ada ketenangan batin, ketenangan hati. Yang ketiga, insyirahus sadri, merasa jembar hatinya. Wah, membantu orang, ada kepedulian terhadap keluarga, ada kepedulian kepada orang tua yang sibuk, kita bantu dan sebagainya. Aneh ya sekarang kok begini, tidak ngantuk ketika ini. Nah itu adalah salah satu tanda-tanda yang menyertai keberadaan kita bahwa kita sedang berada dalam Lailatul Qadar. Yang ketiga, ar-riyahu takunu fiha sakinah. Angin itu spoi-spoi. Aduh, hello. Jadi anginnya tidak terlalu kencang. Karena apa? Dunia langit, dunia ini dipenuhi oleh malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampun umat-umatnya. Ya kita alhamdulillah dalam kondisi seperti ini, kondisi di mana kita masih pandemi wabah corona. Mudah-mudahan dengan kedatangan para malaikat semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita harus dengan berdoa. Setelah bulan puasa, mudah-mudahan dunia ini menjadi bersih dan menjadikan peringatan. Sebenarnya kan corona itu peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Yang tadinya bisa disombongkan dengan segala kekayaannya, mobil banyak, segala macam tidak bisa dipakai. Makanan yang ada di supermarket nggak bisa dibeli karena jauh dan sebagainya. Semuanya, oh iya, betapa itu semuanya memberikan peringatan kepada kita semuanya. Nah sekarang dengan diturunkan oleh Allah SWT pada malam Lailatul Qadar, malaikat mudah-mudahan di samping memberikan ampunan kepada abdi-abdinya juga akan membersihkan semua ilat-ilat tadi. Makanya jangan lupa untuk berdoa. Berdoa setiap saat. Ya, terutama pada saat malam Lailatul Qadar. Ini ajakan saja. Andai kata Imam Ghazali meramalkan bahwa kalau terjadinya bulan puasa mulai dari Jumat, kemudian akan terjadi malam Lailatul Qadar malam 27. Ini ramalan, awas jangan lupa. Karena tidak ada dalil yang pasti yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar pada tanggal sekian, tidak ada. Kalau sudah dipastikan bukan namanya juga itu bukan rahasia Allah. Ya, rahasia Allah yang akan diberikan kepada orang yang betul-betul juhud dan sungguh-sungguh beribadah mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu saja ibadahnya bukan hanya pada saat Lailatul Qadar, tapi mulai dari sejak awal menambahkan Quran. Alhamdulillah Bapak juga berkah corona bisa menambahkan Quran beberapa kali. Alhamdulillah. Ya dulu waduh susah. Jadi banyak hal alasan. Tapi dengan berkah ini kita syukuri bisa menambahkan Quran. Bisa mutolaah yang lain-lain. Dengan bisa membawa keluarga dan sebagainya. Nah ini satu kesempatan. Mudah-mudahan ini juga pertanda bahwa saya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya tinggal kalian juga. Kalau ingin bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar, tinggal bersungguh-sungguh sejak awal. Mulai asar, berbuka puasa, mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa tidak melewatkan air wudu. Selalu kentut, air wudu lagi. Ada batal wudu, air wudu lagi. Ngantuk, wudu lagi.
Diisi dengan apa Pak Guru? Dengan istighfar, baca Quran dan sebagainya. Ya benar. Kadang kalau kalian lagi semangat, Bapak juga kalau ngaji Quran, kalau semalaman jemput itu bisa 10 juz. Bisa. Masya Allah. Kalau kamu mau, lu ngantuk, wudhu lagi, ngantuk, wudhu lagi dan sebagainya. Perlu waktu berapa Atau menit juga itu, ada Pak? yang mengatakan ada yang Baca sholat 10 juz, Lailatul Qadar, ada silahkan. Ada kalau kalian lihat di dalam adalah salah satu kitab mengatakan ada sholat Lailatul Qadar, silahkan. Sholat Lailatul Qadar. Sholat sunat mutlak ya dalam rangka tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan Lailatul Qadar. Itu tanda-tanda yang menyertai kejadian Lailatul Qadar malam hari. Jadi dari mulai diri kita, dari hawa, dari cuaca dan sebagainya ada. Jadi kalau keluar, iya ya langitnya terang sekali, bersih. Insya Allah itu adalah tanda-tanda daripada yang disebutkan tadi. Yang kedua adalah alamatul lahiqah, ciri-ciri yang setelahnya. Jadi ketika habis subuh, sholat berjamaah subuh jangan lupa dengan orang tua, dengan adik, dengan bapak, dengan ibu dan sebagainya. Setelah itu menunggunya doa subuh. Sudah doa subuh sampai jam 5.30 lah atau 5:15. Sudah waktu isyraq. Sholat 2 rakaat. Baca apa saja yang mudah. Itu sudah mendapatkan pahala umroh. Oh Pak saya ingin dapat lagi sekaligus dengan sholat 2. Silakan diteruskan sholat 2. Karena sudah masuk waktunya sholat 2. Al-Isyraq itu sebenarnya sholat duha tapi dilaksanakan di awal waktu. Tapi syarat kalau Isyraq harus berjamaah sholat subuh. Ya. Ininya. Alamat yang keduanya, alamatul lahiqah, yaitu ini ada inna syamsa tatlu fi di dalam subuhnya itu min ghairi syu'a. Jadi nanti kalau lihat terbitnya matahari agak redup-redup sedikit. Tidak terlalu langsung panas. Kan matahari langsung panas ya. Nah itu kalau di pagi harinya matahari sudah mulai terangnya berbeda. Langit-langit masih cerah. Langit-langit kadang ada yang hitam-hitam. Nah, kembalinya malaikat yang setelah ditugaskan oleh Allah. Itu tanda-tanda yang diberikan oleh para ulama mengenai Lailatul Qadar. Itu tanda yang lahiqah tadi, bukan perkataan ulama tapi ada hadisnya. Hadis dalam Sahih Muslim, riwayat Abi Ibnu Ka'ab. Jadi matahari ketika terbit sudah mulai berbeda hayanya setelah kejadian Lailatul Qadar. Baik Pak, kita langsung lanjutkan acaranya. Membahas mengenai malam Lailatul Qadar. Bagaimana jika seseorang melewatkan malam Lailatul Qadar? Apakah orang tersebut mendapatkan pahala atau tidak Pak? Maksudnya orang tersebut tidak mengetahui apa? Jika seseorang tersebut tidak mengetahui dan melewati malam Lailatul Qadar, apakah orang tersebut mendapatkan pahala juga atau tidak Pak? Ya. Tidak kebagian. Pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat, ketika Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakan i'tikaf di masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian ada selang sahabat, saya hanya mendapat Lailatul Qadar pada mimpi. Tidak tahu kalau itu ada tanda-tanda yang menyertai kejadian Lailatul Qadar. Ya dapat Pak. Kalau kita melaksanakan aktivitas ibadah pas kebetulan melaksanakannya di Lailatul Qadar akan mendapat pahala yang sama insya Allah. Dan pahala ini memang hak prerogatif Allah, kita tidak tahu. Makanya jangan hanya ditujukan hanya 1 hari 2 hari saja. Dari awal tetap ibadah di bulan Ramadan mempunyai kelebihan tersendiri. Ya kita tidak tahu, walaupun diramalkan tanggal 27 ya tetap beribadah ada. Dan insya Allah mendapatkan pahala. Setiap kebaikan akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa. Nah, walaupun itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Ya tentu saja ada beberapa ya kita harus menghindari hal-hal yang berkaitan dengan penghalang kita ketika beribadah dengan baik. Satu di antaranya adalah musyrik. Tidak boleh. Ya kadang-kadang musyriknya sudah syirik kecil, syirik besar ada. Syirik kecil. Misalnya kita punya Ali. Waduh kemarin kalau tidak ada Ali dia tidak selamat. Itu sudah musyrik tuh. Syirik kecil. Tidak terasa. Karena menuhankan sesuatu melebihi Tuhan yang sebenarnya. Jangan. Itu salah satu syarat. Ibadah bisa diterima oleh Allah, tidak musyrik. Yang kedua, mengikuti contoh dari Rasulullah. Contohnya bisa nanya ke ulama. Apabila kamu tidak tahu, maka tanyalah para ulama. Sekarang, ya biasa dianggap juga Gogol itu bukan ulama sebetulnya sih. Gogol itu hanya mentransfer
pengetahuan ulama sehingga kita bisa bertanya juga. Iya, Jadi Pak. bukan ulama Google, bukan. Awas, yang terhormat Kiai Haji Google nggak usah. Iya, Pak. Karena Google itu hanya mentransfer saja. Dia kan tidak tahu apa artinya itu mungkin. Quran juga bisa dicek dan segala macam dari lewat Google, tapi tidak bisa. Ya, Itu Pak. bukan yang Oke. terhormat, tapi itu mentransfer pengetahuan. Mudah-mudahan dengan cara mentransfer ini kalian tidak ada kesulitan mendapatkan ilmu dari manapun. Tapi harus konfirmasi. Oh, betul nggak Pak Guru kalau Google begini? Ini lihat konfirmasi dengan kitab aslinya. Itu pentingnya. Nah, pentingnya kita punya kemampuan. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu bahasa Arab punya kemampuan dua. Ada yang penting. Yang pertama ilmu sorof dan ilmu nahwu. Kata para ulama di nahwu sorof, as-sarfu ummul ulum, wan nahwu abuha. Ilmu sorof itu induknya ilmu, wan nahwu abuha. Bagaimana kalau tidak ada induk dan bapak? Tidak akan bisa memahami pemahaman Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. La tahjuna ta'iju dunahuma. Tidak akan ada yang bisa. Makanya harus dipahami. Mana yang harus didahulukan Pak Guru belajarnya kalau ingin memahami Al-Quran? Wan nahwu aula awalan ayyulama idil Masya Allah, kalamu dunahu ayyubhama. Pertama yang harus kita ketahui adalah ilmu nahwu. Karena kalau tidak memahami ilmu nahwu, dia tidak akan memahami apa yang kita pelajari. Iya, Pak. Oke, wah luar biasa sekali ya penjelasan, dan terima kasih banyak Pak Sinsu sudah membagi ilmu dan juga Kak Zayan yang sudah memberikan motivasi untuk kita semua. Ya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk para penanya 3 pertanyaan saja ya. Silahkan yang ingin bertanya. Silahkan. Saya ingin bertanya. Ya silahkan Ahlam. Iya. Siapa Ahlam ya? Silahkan Ahlam bertanya. Iya, Kak. Apa saja amalan yang Bertanya harus ke siapa? dilakukan Pak pada Zayan, Kak Zayan atau bertanya kepada siapa? Pak Sinsin? Oh, Pak iya. Sinsin. Saya memiliki 2 pertanyaan, yaitu yang Iya. pertama, apa saja amalan yang harus dilakukan pada malam Lailatul Qadar? 2, apa itu ilmu nahwu? Oke, terima kasih banyak Ahlam. Silakan Pak untuk menjawab pertanyaan dari Ahlam. Ada 2 Langsung pertanyaan jawab Pak. saja. Langsung 2 pertanyaan. Yang pertama, amalan yang harus dilakukan tadi sudah saya sebutkan ya sebetulnya. Ya sebelumnya. Ya mulai dari awal kalau misalnya sudah diramalkan akan 27 akan terjadi Lailatul Qadar, kita harus siap-siap berjuhud. Mulai dari mandi, membersihkan diri. Kemudian selalu menyambungkan air wudhu. Dan selalu tidak pernah melewatkan waktu untuk Al-Quran. Berdoa, beristighfar, sholat dengan sebaik-baiknya di awal waktu. Selalu berdoa. Tidak melewatkan waktu semua pada satu malam itu dari mulai maghrib sampai Lailatul terbit fajar dengan doa, istighfar dan berdoa. Oke ya, dengan amal-amal soleh yang ada. Yang kamu mampu, terus saya mampunya hanya baca Quran. Baca Quran. Kamu mampunya sholat Pak, ya sholat. Ya kalau kamu dan lupa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, contoh misalnya qiyamul lail, laksanakan sebagaimana bisa. Di luar sela-sela itu boleh i'tikaf. Ya, kalau kita bisa kebetulan ada i'tikaf di masjid boleh. Nawaitu an i'tikaf fi hadzal masjid. Ya, i'tikaf. Saat i'tikaf adalah tidak boleh berhenti air wudhu. Yang kedua tidak boleh tidur. Ya, terjaga terus. Kita terjaga. Ya, dari istighfar, dari doa dan sebagainya. Ya, tadi sudah disebutkan sebenarnya amal-amalannya. Sampai menjelang subuh. Di akhir subuhnya jangan lewat. Aduh tadi malam sampai kelewatan, subuhnya nggak sholat. Berjamaah lewat. Sholat subuh itu banyak fadilah. Pertama 2 rakaat sebelum subuh. Fadilahnya adalah kebaikan dunia dan akhirat dapat. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu satu. Yang kedua sholat subuh berjamaah. Bagus kan mendapat 27 rakaat. Yang kedua pada subuh kemudian doa. Sepanjang kalian doa menunggu isyraq akan didoakan oleh para malaikat dan diampuni dari segala dosanya. Kemudian sholat isyraq 2 rakaat fadilahnya sama dengan umroh. Bahkan ada keterangan hadis yang bagus, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan memotivasi kita semuanya. Kalau ibadah umroh pada bulan Ramadan sama dengan haji denganku, kata Rasulullah. Sayang kan? Makanya sampai 5:30 kalian bisa melaksanakan ibadah dan fadilah yang cukup banyak. Bukan hanya sekedar dari Lailatul Qadar.
Itu cukup ya? Cukup Ya, ya? Untuk Kemudian yang kedua, kedua, Pak. apa itu ilmu nahu? Jadi tadi ada ilmu sorob, ada ilmu nahu. Kalau sorob itu dalam kalimat taghiru awakhirul kalimat. Ya. Sorob itu ilmu tentang tata bahasa yang bagaimana supaya kalimat-kalimat sebelumnya benar. Oh, masuk wazan apa? Fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru. Oh, kalau ada patah hayap tahu, oh itu ada lainnya lagi. Kalau bagaimana kalau diberi tasdid di tengahnya? Fa'ala yufa'ilu. Oh, jadi muta'addi. Oh, mengerjakan. Seperti mana? Seperti kamu melihat dalam surat Al-Isra. Asro itu adalah berjalan. Tapi kalau saro adalah berjalan. Tapi kalau di dalam kalimat Al-Quran pakai asro ditambah hamzah kalimat. Kalimatnya jadi berubah. Jadi asro. Jadi Allah memperjalankan. Lain kan? Kalimat aktif dengan kalimat pasif. Ini pentingnya. Wah, benar, ilmu Pak. sorob. Ya, penting ilmu sorob. Makanya ke depan harus belajar ilmu sorob. Yang Insya kedua Allah. ilmu nahu. Ilmu nahu adalah bapaknya. Awas, jagonya ilmu nahu. Waduh. Karena apa? Untuk mengatur akhir-akhir ininya. Bahkan untuk pemahamannya juga ada. Ilmu nahu. Makanya disebut abuha. Wan nahu aula awalan ayyu lama. Ilmu nahu itu harus pertama kali dulu. Kalau Bapak dulu belajar jurumiyah. Setelah itu baru belajar yang lainnya. Itu dia pelajari lebih dahulu. Sampai iya. pada dasarnya harus dipelajari dua-duanya. Ya, belajar. Itu Harus kalau terhubung ya satu ilmu sama nahu lain, itu Pak. ilmu Nahu dan yang sorof. mengatur bagaimana huruf itu bisa diberi harokat di akhir. Misalnya ada kebetulan ada inna, oh jadi nasab, inna sholata. Oh ada fi, harap tadi fi sholati. Nah, jadi itu dengan itu dia akan pemahaman Al-Quran akan bertambah kalau kita memahami dengan ilmu nahu dan ilmu sorof. Sebagai contoh ada diskusi dengan banyak bahwa sujud sawi itu setelah sholat atau sebelum sholat atau sebelum selesai sholat. Hadisnya sama dalam Mukhtarul Hadis. As-sujudu sahwi ba'da ayyutimmas sholat. Ba'da ayyutimmas sholat. Setelah sempurna sholat. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang biasa. Kalau sempurna sholat sudah sholat. Kalau sudah sholat sudah lupa ya lupa. Allah tidak akan menghukum orang yang lupa. Tapi ba'da ayyutimmas sholat. Ditakbir dengan ayyutimmas sholat. Sebelum sempurna sholat. Jadi setelah akan selesai sholat. Ada rukun yang tarik salam. Setelah hukum sholat baru sujud sahwi. Nah ini pemahaman-pemahaman seperti ini penting. Terutama bagi para mujtahid. Bahwa pemahaman Al-Quran memerlukan dasar ilmu yang kuat. Pertama ilmu sorob dan nahu. Kemudian mantik, logika dan sebagainya perlu penting. Kalau tidak didapatkan itu maka pemahamannya akan berbeda. Ketika ada inna, oh dia ini kesungguhan. Oh ketika ada beda. Pemahamannya akan berbeda. Jangankan itu, lihat iyaka dengan iyaka. Ada orang yang membaca iyaka, iyaka na'budu wa iyaka tanpa tasdid. Artinya apa? Celaka lah. Tapi kalau iyaka hanya kepada engkau, ya Allah. Oke, Udah baik, jauh Pak. ya, baru tasdid saja. Ini pentingnya belajar ilmu. Ya, insya Allah. Kedepannya kita akan belajar ilmu sorof ya, Pak. Oke, selanjutnya terima kasih Ahlam sudah bertanya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya juga? Silahkan, kalau saya Dina juga yang bertanya. Iya. Mau nanya siapa? Dina, halo Dina. Iya. Kalau mau belajar tahfidz. silakan bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina. Saya dari kelas 9B. Pertanyaan saya adalah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah hanya untuk orang yang melakukan ibadah atau amal sejak awal Ramadan saja atau setiap orang yang melakukan ibadah atau amal pada malam itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Jadi apakah yang akan mendapat pahala Lailatul Qadar itu yang hanya yang tadi dijelaskan. Ya, kalau kita kebetulan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awalnya agak sedikit kurang seragap, leha-leha sedikit. Pas kebetulan mendengar motivasi seperti ada pengajian seperti sekarang ini. Kemudian ada Bapak mengatakan bahwa tanggal 27 menurut pendapat Imam Ghazali kalau mulai puasa bulan Ramadannya hari Jumat itu akan jatuh pada kita kan berusaha namanya juga. Itu adalah nikmat anugerah dari Allah SWT mendapatkan fadilah
Lailatul Qadar. Akan tetapi kamu jangan punya berharap dengan ingin enaknya saja. Pas malam Lailatul Qadar aja pas malam 7. Hari-hari sebelumnya sholat nggak pernah sholat. Wah itu bahaya. Karena ini ada persyaratan tadi kata Bapak. Jadi harus mulai dari awal bahwa kejuhudan, kesungguhan, masyakat ibadah itu akan menentukan ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Al ujratu bi qudril masyakat. Kalau dari awal sudah berusaha, sudah belajar, satu saat kamu akan menemukan hasil belajarnya jadi pintar. Begitu juga ibadah. Dari awal saya tuh nggak tahu ya kalau ini saya ngaji Quran terus beribadah. Allah tahu kalau kamu beribadah dengan sebaik-baiknya dan berharap penuh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang Maha tahu Allah, hak prerogatif Allah yang mengantarkan kamu untuk mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Bukan seseorang, bukan. Nah, makanya Allah merahasiakan kejadian Lailatul Qadar itu. Tidak ada yang tahu. Kalau sudah tahu tanggal 1 adalah malam Lailatul Qadar, sudah. Malam berikutnya sudah berhenti saja. Karena sudah mengimbangi 1000 bulan. Ya, itu tidak. Makanya dirahasiakan. Kamu jangan berharap dengan itu, tapi berharap boleh berbanyak ibadah dari sejak awal lebih bagus. Karena tidak ya Allah juga Maha tahu, Maha bijaksana, Maha adil. Tiba-tiba kalau tadinya nggak pernah sholat, nggak pernah apa, langsung beribadah pada Lailatul Qadar. Nggak begitu, nggak sekonyong-konyong. Seperti hanya kalian, bagaimana agar mengantarkan selamat ketika kita di akhir hayat. Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wah, gampang kalau gitu, surga. La ilaha illallah aja terus-terusan, nggak begitu. Tapi amal la ilaha illallah dari sejak awal hidup mengantarkan dia ingat bahwa la ilaha illallah harus diucapkan ketika akhir hayat. Ya. Insyaallah. Oke. Baik Pak, makasih. Terima kasih juga untuk Kak Dina udah berusaha sejak awal. Ya, makasih Kak Dina udah menjawab. Sekarang untuk soal terakhir yang nomor 3. Silahkan siapa tadi yang ingin bertanya lagi? Kak Fina silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnan, saya dari kelas 11. Pertanyaan saya untuk saudara Zayan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan yang kamu rasakan setelah menjadi seorang hafiz? Terima kasih. Ya, silakan, ini soal untuk Kak Zayan. Apa perbedaan yang Kak Zayan rasakan setelah dan sebelum menjadi hafiz Quran? Masya Allah. Silakan Kak Zayan untuk menjawab. Oke. Sejujurnya sih tidak begitu banyak perbedaan sebelum dan sesudah menjadi hafiz Quran. Jadi yang saya rasakan ya hanya lebih sadar diri dan tenang dalam hidup. Terus pelajaran agama, tafsir, dan yang sejenis dengan itu terasa lebih mudah untuk dipelajari. Dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Jadi rasanya itu kayak seperti orang yang sudah meraih cita-citanya. Yang pastinya senang dengan apa yang sudah diraih. Karena usaha saya selama ini tidak sia-sia. Pokoknya ya cuman sangat bersyukur setelah saya menjadi hafiz Quran. Karena itu impian saya dari sejak kecil. Jadi ya itu saja sejujurnya yang saya rasakan sebelum dan sesudah menjadi hafiz Quran. Oke, terima kasih banyak Kak Zayan untuk jawabannya dan juga terima kasih untuk Kak Afnan. Sekarang ada soal terakhir spesial dari siswa Sekolah Ini Syariat yang ingin bertanya juga. Silahkan untuk Kak Uud untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Faiz Ahmad selaku Wakil Ketua OSIS Sekolah Indonesia Syariat. Bapak, saya pengen bertanya Bapak. Waktu turunnya Lailatul Qadar itu apakah dihitungnya dari maghrib apa dari sepertiga malam? Bangun tidur. Lailatul Qadar. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Kak Faiz atas soalnya. Ya, cuma satu saja soalnya. Iya, Pak. Soalnya jauh, kasihan pakai pesawat ini. Ya, silahkan. Pertanyaan bagus. Jadi apakah Lailatul Qadar itu berlaku hanya sepertiga malam atau tidak? Mengenai ketentuan sepertiga malam utama dan sebagainya itu tetap berlaku. Baik pada saat malam biasa maupun malam Lailatul Qadar. Bahkan karena kelebihannya di bulan Lailatul Qadar jadi lebih. Akan tetapi kalimat Lailatul Qadar dengan lailatan. Kalau kalian pelajari surat Al-Isra, Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Kenapa lailan? Karena tidak sepenuh malam lailan. Nanti kalau kamu belajar nunun sorob, ada lailan, lailatan, dan seterusnya.
Fa'lan, fa'latan, fi'latan, fu'ailun, fa'liyun, fa'aluma, af'alu, af'il bihi. Ada pengelimatan. Ketika menemukan hadis zakatul fitri, ti'matul masakin. Apa ti'matul? Oh, masdar. Masdarnya apa? Masdar no namanya kalau dalam ilmu sorob. Ti'matul, fa'latan, fi'latan, fi'latan, fi'latun artinya warna kedua. Jadi zakat fitrah itu untuk memberikan warna makanan bagi orang miskin. Kalau dulu mungkin makannya hanya nasi saja dengan ya asin. Nah sekali-kali pada saat Idul Fitri sekarang menggunakan daging dari hasil zakat fitrah tadi. Naul ti'matul masakin tuh membedakan juga, maknanya berbeda. Ti'matul masakin bukan makanan saja, bukan hanya benar untuk makan. Bisa boleh untuk dibuat makanan-makanan yang lezat. Ya sekali-kali menikmati syariat Allah dengan syariat zakat fitrah. Dia bisa memberikan makanan yang baik. Ya. Nah ini juga sama. Nah, mengenai ketentuan waktu Lailatul Qadar itu lailatan, bukan lailan. Kalau lailan sekejap mata, laila. Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi. Wah, Masya Allah. Lailan. Nah kalau ini lailatan sepenuh malam. Dari mana mulai malam itu? Dari mulai maghrib sampai dengan terbitnya fajar. Makanya tadi persiapan kata Bapak juga, kalau betul-betul ingin menyiapkan diri, ya setiap hari bulan Ramadan asar mandi, langsung bersih dengan baik, baca Quran, istighfar dan sebagainya, isi. Kalau pas kebetulan ada waktu yang betul-betul diharapkan malam 27, saya coba begitu. Ya, kita berharap dengan harapan-harapan tadi, Allah Maha mengetahui upaya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena betapa mulianya malam Lailatul Qadar, Bapak juga. Ya kadang-kadang tidak kita sadari, tapi kita berusaha. Ya. Kalau kalian masih punya waktu banyak, umur masih muda, artinya bisa mengusahakan untuk mendapatnya sekuat tenaga. Bagi orang tua itu lewat sedikit tidurnya kurang, sudah mulai mudeg-mudeg. Kemudian kurang makanannya, sudah mulai sakit perut dan sebagainya. Kalian insya Allah dengan kesungguhan yang benar, dengan dorongan motivasi yang cukup benar, diimani, iman yang cukup kuat, teguh, sehingga akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita berharap Amin. mulai sekarang, meskipun ini masih, insya Allah mulai besok kita berjuhud untuk mendapatkan Lailatul Qadar di sepenuh malam Lailatul Qadar. Sepenuh malam Lailatul Qadar. Oke. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya, dan juga terima kasih siswa Sekolah Indonesia Riyadh atas partisipannya untuk bergabung menyaksikan acara dari Sekolah Indonesia Mekah. Nah untuk acara selanjutnya saya akan mengumumkan para pemenang sayembara Sekolah Indonesia Mekah. Itu saja para pemenang sayembara Sekolah Indonesia Mekah. Semoga untuk para penulis-penulis ini kedepannya dapat memberikan ilmu dan juga inspirasi dan motivasi kepada kita semua, dan menjadi kebanggaan Sekolah Indonesia Mekah. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Sinsin dan juga Kak Zayan untuk menjadi narasumber talk show malam ini, dan juga spesial siswa Sekolah Indonesia Riyadh. Saya sampaikan terima kasih juga untuk berpartisipasi dalam acara talk show malam ini. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.